Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak-anak sehat semua ya. Terlebih dahulu, sebelum memulai pelajaran, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk pimpin teman berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anak-anak dengarkan namanya. April, Hadir Bu. Andi Yulia. Hadir Bu. Ya, semua hadir semua. Ya, sebelum memulai pelajaran, anak-anak perhatikan sampah di bawah mejanya. Jika ada sampah, silakan pungut sampah ya. Ibu harap anak-anak memperhatikan pembelajaran hari ini ya dengan baik supaya pembelajaran hari ini dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Siapa masih ingat pembelajaran kemarin? Saya Bu. Ya, Globalisasi Bu. ya kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi. Siapa masih ingat apa itu globalisasi? Saya Bu. Ya, silakan April. Globalisasi merupakan hal yang mendunia. Ya betul, globalisasi adalah suatu yang mendunia. Ya, artinya berbagai peristiwa belahan dunia dapat kita saksikan dengan layar lebar, yaitu televisi, pada jam, menit dan bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara kita atau sahabat kita yang berada di belahan negeri seberang. Kemarin juga kita sudah belajar tentang contoh pengaruh globalisasi di lingkungannya, yaitu contohnya, siapa anak-anak masih ingat? Saya Bu. Ya, Nak Pris. Makanan. Ya, makanan kenapa nak? Contohnya makanan instan yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Contohnya Indomie. Ya, cocok. Sekarang banyak makanan instan atau siap saji, di mana orang-orang dipermudah dalam menikmati makanan tanpa harus bersusah payah. Tapi orang sekarang tidak tahu apa makanan saji itu sangat berbahaya. Contohnya dalam makanan saji itu banyak bahan pengawet, penyedap rasa, dan pewarna. Ya, hari ini kita lanjut ya pelajaran pada kompetensi dasar, yaitu 4.2, yaitu mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharap dapat mengetahui pengertian kebudayaan. 2. Siswa dapat mengetahui cara memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. 3. Yaitu siswa dapat mengetahui tujuan melakukan misi kebudayaan internasional. Yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Yang kelima yaitu siswa dapat mengetahui keuntungan bangsa Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. Ya, adapun kegiatan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mengamati, bertanya, mengumpulkan dan mengolah informasi dan menginformasikan informasi. Ya, di sini anak-anak mengamati PowerPoint yang Ibu bikin ya, yaitu tentang 1. Yaitu pengertian budaya. B. Cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia. C. Tujuan melakukan kebudayaan internasional. D. Yaitu jenis budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional. Yang kelima yaitu keuntungan bangsa Indonesia dalam misi kebudayaan internasional.
Ya, yang bagian A yaitu pengertian kebudayaan. Tapi di sini kita harus tahu apa itu budaya. Siapa nama? Saya Bu. Ibu persilakan kepada Nak April. Jadi budaya itu merupakan pikiran atau akal. Ya, betul. Berikan tepukan untuk Nak April. Budaya merupakan akal atau pikiran. Artinya di sini budaya merupakan pikiran dari seseorang manusia. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari suatu budaya itu sendiri. Jadi kebudayaan dapat diartikan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Di sini bahwa kebudayaan dijadikan ciri khas suatu bangsa. Selanjutnya yaitu cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia, yaitu satu, mengadakan pentas kesenian Indonesia setiap setahun sekali. Yang kedua yaitu memanfaatkan akun media sosial kita untuk membagikan konten-konten tentang kebudayaan. Yang ketiga, tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain. Yang keempat, yaitu dengan selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, contohnya seperti batik. Bagian C yaitu tujuan melakukan misi kebudayaan internasional, yaitu tujuannya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh mancanegara dan juga melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjadi ciri khas suatu bangsa Indonesia. Silakan bagian D anak-anak buka buku modulnya ya, yaitu halaman 2. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu bagian D, yaitu jenis budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional. Silakan anak-anak baca dulu. Ya, apakah anak-anak selesai membaca? Sudah Bu. Apakah anak-anak ingin bertanya? Tidak Bu. Ya, jika anak-anak tidak bertanya, Ibu ingin bertanya ya. Ya Bu. Jenis kebudayaan apa yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional? Saya Bu. Ya, April. Salah satu contoh jenis kebudayaan yang tampil pada kegiatan internasional yaitu tari saman yang dilakukan oleh grup kesenian dari Bali di negara Chili dan Peru. Ya, betul. Nah, kulit? Wayang kulit Bu di UNESCO. Ya, betul. Wayang kulit itu merupakan kesenian dari daerah Jawa Tengah. Ya, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar tentang kebudayaan Indonesia yang pernah tampil dalam kebudayaan internasional, yaitu tadi tari saman. Ya. Anak-anak perhatikan gambarnya ya, karena Ibu nanti akan berikan permainan, yaitu tari saman dari Aceh. Pernah tampil di Chili dan Peru. Yang kedua yaitu tari rambai dari Aceh yang pernah tampil di Jepang. Yang ketiga yaitu tari apa Nak? Tari toka-toka dari Jakarta. Ya, betul, tari toka-toka pernah tampil juga di Jepang. Yang keempat yaitu tari ronggeng dari Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu tari Teruna Jaya Dari dari Bali. Tari kecap. Dari Bali anak-anak. Tari baris juga dari Bali. Yang selanjutnya Tari yaitu topeng dari Jawa Barat. tari Jaipong dari Jawa Barat. Sedangkan ini yaitu Tari Gambyong dari Jawa Tengah. selanjutnya yaitu Tari tari Mangket dari Sulawesi Utara, Manado. Selanjutnya yaitu tari Tifa dari Maluku Tengah. Tari Perang
dari Sumatera Utara. Paripurana selanjutnya yaitu kesenian Riok Ponorogo dari Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tari Mremo dari Jawa Timur. Sedangkan kesenian wayang kulit dari Jawa Tengah. Nah, ya, yaitu selanjutnya itu kesenian batik. Batik berasal dari Solo. batik Solo. Selanjutnya Pekalongan. Pekalongan. Nah, betul. Alat musik Angklung dari Jawa Barat. Pahatan dari suku Asmat. Yang terakhir yaitu patung pahatan Dari dari Bali. Selanjutnya, Ibu di sini mempunyai permainan. Ya, dalam permainan ini anak-anak menempelkan gambar sesuai dengan nama kesenian yang sudah ada tertempel di sini ya, anak. Contohnya di sini Ibu berikan contoh yaitu tentang patung pahatan. Patung pahatan itu tadi berasal dari mana saja, Nak? Dari Bali. Dan Suku Asmat. ya betul. Ibu katakan ya. Ya, ini merupakan gambar patung pahatan dari suku Asmat. Ya, selanjutnya siapa anak-anak yang ingin maju ke depan untuk Saya, Bu. menempelkan? Ya, Saya. Ibu persilakan kepada Saya. April. April ingin menempelkan gambar batik sama Angklung. angklung. Ya, Ibu tidak bisa keluar lem. butuh bantuan? Ibu ingin bertanya, ini merupakan batik dari mana, April? Solo, Bu. Ya, betul. Ini merupakan motif batik dari daerah Solo. Ibu juga ingin bertanya, ini tadi angklung berasal dari mana, April? Jawa Barat. Ya, betul. Angklung berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya, siapa yang ingin menempelkan lagi? Saya, Bu. Ya, Nak, panggil ya. Ingin menempelkan apa, Nak? Wayang kulit, Bu. Dengan Tari toka-toka, Bu. ya, cari di sini wayang kulit dengan toka-toka. Kesenian wayang kulit berasal dari mana, Nak? Jawa Tengah, Bu. Ya, betul, wayang kulit berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan tari toka-toka berasal dari Jakarta, Bu. ya, betul. Tari toka-toka berasal dari Jakarta. Di sini masih ada 3 yang belum nama kesenian daerah yang belum terisi. Siapa yang mau lagi menempelkan? Saya, Bu. Ya, April, silakan maju ke depan. April, silakan cocokkan. Ya, betul. Nama apa ini, Nak? Riok Ponorogo. Berasal dari? Jawa Timur. Ya, betul. Namanya ini merupakan tari apa, Nak? Tari rampai. Rambai. Rambai. Dari Aceh. selanjutnya terakhir, Nak.
Tari Tarinajaya berasal dari Bali. ya, betul. Berikan tepuk tangan untuk Naafil. Anak, kita tadi sudah mengetahui gambar-gambar tentang kebudayaan Indonesia dalam misi internasional. Di sini anak-anak diskusi dengan teman sebangkunya yang anak-anak kerjakan tugasnya halaman 6. Di situ ada teks tentang kerjakan pada buku tugasmu. Coba tuliskan budaya-budaya dari berbagai daerah Indonesia. Contohnya di situ ada nama daerah Jawa Barat, jenis budayanya yaitu tari, nama budayanya yaitu tari jaipong. Silakan anak-anak lanjutkan nomor selanjutnya ya. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan tugasnya kumpul ke ibu ya. Ya, selanjutnya yaitu materi E, yaitu tentang keuntungan bangsa Indonesia dalam misi kebudayaan internasional, yakni keuntungannya yaitu kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain. Yang kedua yaitu mempererat hubungan antara negara yang lain. Yang ketiga yaitu Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan yang tinggi. Ya, itulah pembelajaran hari ini. Ya, apa anak-anak dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Nak Ulis, silahkan. Kebudayaan Indonesia dalam misi internasional. Anak-anak sudah mengetahui tentang jenis-jenis keragaman budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional. Selanjutnya, Ibu berikan tugas di rumah ya. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya halaman di bukunya halaman 8 ya anak. Di situ ada soal pilihan ganda dan isian. Dan anak-anak juga Ibu bagi kelompok ya untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah, yaitu kelompok pertama yaitu April dengan Andi Yulia, yaitu buatlah clipping tentang jenis-jenis kebudayaan Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional. Silakan anak-anak cari gambar-gambar tentang jenis-jenis budaya yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional. Contohnya tadi tari saman, tari toka-toka, wayang kulit dan sebagainya. Silakan anak-anak cari gambarnya di internet atau di majalah-majalah atau koran ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya yaitu KD 4.3, yaitu menentukan sikap terhadap globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Ya, silakan anak-anak kemasi alat tulisnya ya. Kita pulang. Silakan ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang mari kita membaca doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya anak-anak, pulangnya hati-hati ya. Jika anak-anak dijemput orang tuanya, silakan tunggu orang tuanya di depan ya anak-anak. Jika ibu anak-anak jalan, anak-anak jalan di sebelah kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.